Yos, hola, selamat datang kembali segmen Red Tier List. Dan di segmen Red Tier List kali ini kita akan membuat tier list pemain-pemain sepak bola yang menyandang gelar atau titel Lord. Jadi di dunia sepak bola itu ya, bagi kalian yang awam, memang ada beberapa pemain-pemain bola yang diberikan gelar atau titel Lord oleh para penggemar atau para fansnya, atau bahkan dari pihak-pihak media gitu ya, media mainstream. Dan sebenarnya kalau kita artikan Lord sendiri ke bahasa Indonesia itu kan artinya yang mulia, atau bisa juga kita sebut dengan tuan gitu kan. Tapi sebenarnya di dunia sepak bola itu tuh bukan sesuatu hal yang konotasinya tuh positif, melainkan konotasinya tuh negatif. Jadi biasanya pemain-pemain yang dikasih gelar Lord itu sebenarnya satir atau sarkas dari para penggemar atau para fans untuk para pemain-pemain tersebut gitu. Jadi biasanya itu tuh dikasih gelar tersebut ke pemain-pemain bola yang alasannya dan faktornya tuh sebenarnya banyak banget ya. Tapi mayoritas yang biasanya gue temuin alasannya tuh gara-gara pemain-pemain yang dikasih gelar Lord ini itu pemain-pemain yang selalu bacot, yang biasanya trash talk, yang biasanya banyak talk shit gitu, yang pokoknya banyak omong, tapi kualitas atau performanya di lapangan itu tidak berbanding lurus dengan bacotannya gitu. Jadi biasanya bacotannya mah gede, tapi kualitas atau performanya di lapangan tuh di bawah dari bacotannya gitu. Itu yang biasanya membuat para penggemar atau para fans itu kesel, emosi, dan memberikan gelar Lord tersebut ke para pemain-pemain bola tersebut. Jadi bukan sesuatu hal yang konotasinya positif, bukan, tapi melainkan itu kayak sebuah satir atau sebuah sarkas. Tapi alasannya tidak hanya selalu seperti itu, banyak alasan dan faktornya, tapi biasanya mayoritas seperti itu. Tapi beda-beda ya, ada yang ini, ada yang itu, dan nanti kita bahas, kita breakdown satu persatu. Karena ya balik lagi, setiap pemain bola yang dikasih gelar Lord itu akan selalu punya case-nya masing-masing, kasusnya masing-masing. Tapi ya memang mayoritas biasanya gara-gara pemain tersebut banyak bacot ya. Jadi langsung aja. Oh, tapi gini, gue kasih disclaimer dulu ke kalian. Biar kalian gak bingung, seperti tier list sebelumnya nih ya, contoh ya. Itu kan simple gitu. Semakin tinggi nama atau sesuatu yang kita kasih di tier listnya, misalkan kita kasih di S, artinya kan memang dia yang terbaik atau yang paling bagus, ya kan? Sebaliknya, kalau kita kasih di D, artinya dia yang paling jelek, dia yang paling buruk. Sesimpel itu gitu kan. Tapi, untuk konteks tier list kali ini akan agak berbeda. Kenapa gue ngomong agak berbeda? Karena tier list ini kan mengurutkan para lord gitu. Para lord yang sejak awal konotasinya memang negatif. Jadi, kalau misalkan ada satu nama yang gue kasih di S, terus ada satu nama lagi yang gue kasih di D, terus kalian protes, kalian marah, kalian ngerasa pemain yang ada di D itu seharusnya tuh dikasih di S karena dia secara performa dan kualitas itu jauh lebih mending daripada yang dikasih di S. Bukan gitu cara mainnya untuk konteks kali ini. Untuk konteks tier list kali ini tuh nggak kayak begitu cara kerjanya. Karena ini kan Lord, jadi kalau gue taruh di S artinya dia tuh bener-bener yang paling nge-Lord, sama dengan yang paling buruk gitu. Kalau gue kasih di D, justru dia yang paling mending atau yang paling bener gitu loh. Ngerti kan? Paham kan kalian poinnya kan? Nggak seperti tier list sebelumnya, yang kalau tier list sebelumnya mah ya kayak tier list pada umumnya, semakin tinggi semakin bagus, semakin bawah semakin buruk gitu. Tapi kalau kayak ini beda gitu kan, semakin tinggi justru semakin buruk, karena ya artinya mereka bener-bener paling ngelord gitu loh. Oke, semoga kalian paham poinnya dan kalian enggak salah kaprah atau salah nangkep. Takutnya kan gue tiba-tiba kalian komen, lah kok si ini ditaruh di sini, harusnya kan dia begini begitu. Jadi gue harap kalian tahu dulu nih ya cara main buat tier list kali ini, karena agak berbeda dengan tier list sebelumnya yang udah pernah gue buat. Jadi langsung aja ke nama pertama, siapa yang akan keluar. Oke, ada Skort dan Mustafi ya. Jadi pemain ini sebenarnya udah keluar di tier list sebelumnya, yang gue bikin tier list soal ex player Arsenal atau mantan-mantan pemain Arsenal, dan kalian tahu gue kasih dia ke D. Tapi kalau kalau itu kan memang mengurutkan pemain mantan pemain Arsenal dari yang terbaik ke yang terburuk kan. Ya wajar Mustafi gue kasih di D. Tapi untuk konteks yang kali ini yang jelas berbeda dari konteks yang sebelumnya, maka Mustafi akan gue taruh di S. Dari anjir, ini sih epic comeback banget ya Mustafi ya. Dari yang tier list sebelumnya dia ditaruh di D, sekarang dia di S ya, karena memang yang dibicarakan juga berbeda, kocak. Nah, kenapa Mustafi ini gue kasih di D? Sebenarnya gue nggak mau terlalu banyak ngomong lagi soal Mustafi karena gue udah lumayan capek ya. Karena harusnya kalian udah pada paham kalau kalian udah nonton video yang sebelumnya, karena gue udah lumayan ngejelasin juga. Tapi gue bakal ambil singkat aja. Jadi Mustafi ini memang seancur itu pemainnya, dibeli dari Valencia dengan harga yang lumayan. Memang nggak yang mahal banget, yang fantastis banget, tapi menurut gue untuk ukuran badut ya, dia bener-bener mahal banget. Dan Arsenal itu memang pada era bapuk-bapuknya banget. Mungkin sekarang kalian melihat duet center back Saliba dan juga
Gabriel Magalhaes punya clean sheet terbanyak di liga, tapi jauh sebelum itu ada nama-nama seperti Skort dan Mustafi. Lu bayangin kayak Laurent Koscielny, Kolasinac, Nacho Monreal, itu zaman atau era kegelapannya Arsenal salah satunya. Dan Mustafi ini adalah mungkin kalau kita ibaratkan, nah dia itu pangeran kegelapannya. Di era kegelapan tuh dia pangeran atau bahkan rajanya bisa dibilang. Karena pemain ini tuh bener-bener, kalian tahu Maguire ngebadut gitu? Kalian dapat gambaran kan Maguire sengebadut apa di United? Tapi sengebadut-badutnya Maguire menurut gue itu jauh lebih mending daripada beliau ini. Mustafi ini itu seancur dan sebapuk itu ngejaga atau nrempelin wasit lah. Orang mah nrempelin atau marking lawan nih, dia wasit anjir, kan kocak banget. Bukan hanya itu tapi banyak banget kayak kekocakan dia dalam defensif gitu, dimana dia mudah dilewatin, mudah digocek. Maksudnya nggak harus ngelawan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo untuk dia dipermalukan gitu loh. Kan kita sering tuh ngeliat Messi kayak ngepermaluin contoh center back papan atas kayak Jerome Boateng gitu ya. Ya udah, karena Messi juga gitu. Boateng juga walaupun malu tapi toh dia digocek dan dipermalukan oleh God gitu. Tapi Mustafi kayaknya Wilfried Zaha atau pemain-pemain yang tier B, C juga mediocre gitu ya, kayaknya bisa ngobok-ngobok dan mempermalukan dia setiap pekan gitu loh. Dan Mustafi itu benar-benar jadi salah satu alasan kehancuran Arsenal lah di era-era itu. Dan memang tidak ada pilihan, tidak ada opsi juga setelah akhirnya zaman Wenger selesai, zaman akhir Wenger ya, maksudnya zaman-zaman era-era akhirnya Arsene Wenger selesai, ganti Emery dan terus ke Arteta. Itu memang board atau manajemen udah bener-bener lebih mending lah dalam memilih pemain-pemain yang bergabung ke squad gitu kan. Pokoknya lebih cerdas dalam memilih pemain yang akhirnya membentuk sesuatu squad yang jauh lebih kokoh dan diisi oleh pemain-pemain yang jauh lebih waras. Dibuang lah itu para deadwood yang gak guna gitu kan. Oke, itu dia untuk Mustafi, jadi kita kasih DS Lord Mustafi ya. Oke, selanjutnya setelah Skort dan Mustafi ada, oh my god, Martin Braithwaite, El Falcon kalau kata orang-orang, kalau kata netizen El Falcon katanya. Oke, jadi Martin Braithwaite ini striker asal Denmark ya. Dan ini striker asal Denmark yang memang mendapatkan gelar atau title Lord itu ketika dia membela Barcelona gitu ya. Cuman memang ceritanya tuh cukup lucu gitu loh. Maksudnya dia tuh emang sejak awal ketika bergabung di Barcelona itu mayoritas orang tuh udah sinis gitu sama kedatangan dia. Dan ternyata memang pesimisnya para fans Barca itu terjawab dengan benar gitu loh, bahwa memang mereka pantas buat pesimis karena memang apa yang lu harapkan dengan pemain sekaliber Martin Braithwaite. Gue jujur lupa timeline yang tepatnya tuh seperti apa. Mungkin kalau ada kalian fans Barcelona yang nonton video kali ini, kalian bisa koreksi kalau gue salah. Apakah Braithwaite ini bergabung pasca ditinggal striker siapa sih Barcelona sebelum Lewy? Aduh gue lupa dah. Tapi sebelum Lewy gabung gitu kan, ketika Suarez ya. Pokoknya ketika Barcelona tuh krisis striker, itu kan mereka sempat mendatangkan beberapa striker kan, kayak Luuk de Jong di era Ronald Koeman segala macam. Dan gue lupa timeline Braithwaite tuh gabung di era kepelatihan siapa, apa Xavi kah? Gue lupa. Tapi yang pasti datangnya dia tuh kayaknya memang untuk ngisi stok striker yang pada saat itu kosong. Dan memang gue akuin stok striker nomor 9 yang berkualitas itu memang tidak tersedia banyak di bursa transfer, ataupun kalau tersedia itu harganya pasti mahal banget. Dan kalian tahu kan, para decul, hey kalian yang nonton, kalian tahu kan keadaan tim kalian seperti apa dengan finansialnya, keuangan timnya kayak gimana. Jadi mungkin memang Braithwaite ini hitung-hitung cuma untuk mengisi slot striker di squad aja. Yang penting dia tuh main sebagai posisi striker, nggak peduli dia tuh pemainnya seperti apa. Dan ya memang ketika bergabung ancur seancur-ancurnya sih. Gue nggak tahu nilai plus atau nilai tambah apa yang bisa diberikan oleh pemain seperti Martin Braithwaite. Apakah dia punya kecepatan yang fantastis? Tidak juga. Apakah dia punya insting mencetak gol yang bagus, yang luar biasa? Juga menurut gue kayaknya tidak gitu loh. Apa yang dilihat dari Martin Braithwaite? Apa yang dilihat oleh manajemen Barcelona pada saat itu sehingga akhirnya melirik seorang Martin Braithwaite even hanya untuk mengisi stok striker gitu? Karena bener-bener gue nggak paham lagi apakah work rate dia tinggi. Hey kalian para decul yang sering nonton Braithwaite pada saat itu, apakah determinasi bermain Braithwaite itu jadi nilai tambah dari dia gitu loh? Jadi walaupun misalkan dia dongo ke depan gawang tuh gak gol-gol gitu kan, tapi kalau misalkan dia rajin turun segala macam, mungkin itu jadi sedikit nilai tambah. Tapi dari yang gue lihat sih sepertinya tidak seperti itu. That's why akhirnya dia udah dijual kan, cabut. Gue lupa dia main di divisi kedua Liga Spanyol. Tapi memang sebenarnya ya Braithwaite ini walaupun memang seperti yang gue katakan jelek segala macam, tapi dia tuh sebenarnya masih kepake kalau untuk tim-tim mediocre menurut gue. Tapi untuk level Barcelona
memang enggak banget menurut gue. Untuk level tim sebesar Barcelona itu mendatangkan Martin Braithwaite tuh bukan sesuatu hal yang dapat dipahami gitu loh. Even hanya untuk mengisi stok striker, kayaknya mending taro Frankie De Jong jadi striker sekalian gitu loh. Pakai false nine apa pakai siapa ke selain De Jong gitu kayaknya, daripada beli Braithwaite yang even seorang striker murni tapi main kayak batang kayu gitu kan. But anyway, maksudnya gini loh, gue bingung aja gitu loh. Makanya Decul, kalian yang pernah nonton, apakah memang Braithwaite ini at least punya nilai tambah? Kan striker modern kan sekarang nggak harus selalu mencetak gol kan. Kalau ternyata work rate dia dalam attacking work rate, defensive work rate dia bagus gitu kan, mungkin ya oke lah, mungkin dapat diterima gitu walaupun gak nyetak gol. Tapi kalau misalkan dia kerja keras, ya pasti tetap ada nilai tambahnya gitu kan, walaupun gak besar gitu. Tapi apakah valid statement gue? Karena gue jarang nonton sebenarnya. Tapi cuman gue kalau ngeliat di sosmed tuh kayak orang-orang kok kayak pada jahat banget gitu sama si Braithwaite ini gitu loh. Ya itu sih, gelar Lord yang didapatkan Braithwaite itu adalah karena dia bergabung di tim sebesar Barcelona, dan tim besar seperti Barcelona pasti punya banyak hater segala macam. Ya jadilah bual-bualan gitu loh, jadilah bahan candaan gitu. Maksud gue tuh even seorang Luuk De Jong aja di eranya Koeman gitu ya, semedioker-mediokernya Luuk De Jong, gue masih ngeliat dia bisa jadi seorang yang diharapkan untuk mencetak gol gitu loh, bisa menjadi tumpuan gitu ketika tim tuh bener-bener butuh gol gitu. Tapi Braithwaite itu gue nggak paham, jadi gue bakal taruh dia di A ya. Menurut gue nggak cukup di S, karena gue ngerasa dia tuh bener-bener masih impactful kalau misalkan dimainin di tim mediocre atau tim tier B ke bawah lah gitu. Tapi kalau Mustafi tuh lebih gila lagi bro. Lu bayangin ya, ini tambahan lagi nih untuk Mustafi ya. Dia kan dari Arsenal kan dijual ke Schalke kan. Terus kalian pengen tahu nggak, pas dia dijual ke Schalke, di musim itu juga Schalke regradasi ke Bundesliga 2. Lu bayangin tuh seberapa kursnya pemain tersebut. Oke, selanjutnya ada Phil Jones atau Jonesta ya kalau kata orang-orang, kalau kata netizen juga. Jadi Phil Jones ini tuh back samping, dia back samping back tengah juga ya di United. Pemain berkewarganegaraan Inggris. Untuk Phil Jones ini dia memang defender yang cukup kocak ya, kayak banyak banget melakukan kesalahan, melakukan error gitu. Banyak orang bahkan mempertanyakan football IQ dari seorang Phil Jones ini. Dan salah satu yang bikin dia jadi ngelord itu ya karena dia tuh sebenarnya punya banyak banget kayak apa ya, footage komuk gitu loh. Jadi banyak banget kayak momen ketika dia mencoba untuk defense gitu, tapi kayak komuk dia tuh selalu lucu gitu loh, selalu kayak aneh, lucu, freak gitu loh, kayak bener-bener terlalu ekspresif gitu loh. Jadi selain memang karena defense dia kocak, maksudnya gue kan kalau misalkan muka gestur dia lucu gitu ya, tapi kalau memang defense-nya kokoh, solid gitu, oke lah. Tapi udah emang ngaco gitu, terus mukanya juga memang enak buat diketawain gitu, enak buat bercandain. Ditambah lagi dia main di tim seperti Manchester United, one of the biggest team in the world gitu loh. Jadi ya semakin gede pressure-nya, jadi ya semakin lah jadi bahan gitu kan, tertawakan gitu Phil Jones ini. Tapi menurut gua Jones akan berlebihan kalau gua kasih di A, even di A. Kenapa? Karena untuk Jones ini dia tuh masih punya determinasi dan work rate yang tinggi. Dia pejuang, dia bekerja keras. Memang bekerja keras pun pasti akan ada limitnya menurut gua pada akhirnya. Jadi sebekerja kerasnya Jones ini dia bakal, ya udah levelnya tuh bakal mentok di gitu-gitu aja gitu loh. Tapi karena gue inget banget salah satu klip yang paling terkenal itu juga kalau nggak salah pas lagi lawan Arsenal ya, ketika dia defense dia udah jatuh tuh di dalam kotak penalti, tapi dia pakai kepala dia buat dikibasin kepala dia biar bolanya keluar, dan kalau nggak salah dikibasin kepalanya kena pemain Arsenal dan akhirnya goal kick. Itu kan suatu determinasi yang luar biasa, suatu fighting spirit yang luar biasa. Jadi terlepas dari kekocakan dan kelucuan dia dalam bertahan, dan dia seorang pemain bertahan juga, tapi menurut gue ada suatu nilai tambah yang menurut gue masih bisa menyelamatkan dia untuk tidak ditaruh di tier A dan tier S. Jadi kita taruh Jones di B ya, tapi ya tetap ngelawak gitu loh, tetap lucu lah Lord Jonesta ini. Oke, selanjutnya ada siapa? Oke, Lord Karius ya. Nah untuk Lord Karius ini gue sebenarnya udah tahu kayaknya bakal naruh dia di mana. Gue bakal taruh dia di D aja. Kan pasti bakal bertanya, loh kok ditaruh di D sih seorang Lord Karius gitu. Kita juga harus tahu gitu loh alasan kenapa seorang Karius ini dapat gelar Lord dibandingkan pemain-pemain lainnya.
Jadi kalau pemain-pemain lainnya itu dapat gelar Lord itu kan ya karena memang performa dia yang konsisten ngelawak, konsisten lucu, konsisten hancur gitu. Tapi untuk Karius kalian juga harus tahu kapan dia mendapatkan titel atau gelar Lord. Tepatnya itu kan di malam final Champions League 2018 kalau gue nggak salah, pas menghadapi Real Madrid di mana Liverpool kalah 3-1 dan Loris Karius berkontribusi di 2 gol dari Real Madrid dengan 2 blundernya. Ketika dia salah ngoper ya, dia nyoba buat ngasih pakai tangan gitu ke temennya, gue lupa mau kasih ke siapa, tapi bolanya diintercept, dialangin sama Benzema dan akhirnya itu jadi gol. Terus yang kedua adalah dia mencoba untuk menghalau long shot dari Gareth Bale. Itu sebenarnya tembakan yang ke arah dia gitu loh, nggak berbahaya ya, itu long shot biasa, memang cukup keras tapi untuk ukuran kiper Liverpool, maksudnya come on man, untuk ukuran kiper pertama Liverpool harusnya tembakan jauh kayak gitu ya bisa banget gitu, apalagi yang memang mengarah ke dia gitu loh. Tapi memang gue nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu, apa yang dipikirkan oleh Loris Karius, tapi kayaknya dia tuh yang awalnya dari pengen nepis terus tiba-tiba kayak pengen ngubah decision making gitu loh. Jadi dari tadi yang pengen nepis terus dia kayaknya kepikiran buat nangkep, cuma bolanya licin atau gimana dan akhirnya bola itu malah kayak ditepis tapi kayak masuk ke dalam. Pokoknya itu emang blunder yang sangat fatal dan sulit ditoleransi karena dia melakukan 2 blunder sekaligus di satu pertandingan. Dan ya gue inget banget setelah kalah tersebut dia minta maaf ke fans Liverpool segala macam. Tapi memang itu tidak dapat merubah gelar Lord yang dia dapatkan gitu. Cuman to be fair menurut gua, seorang Loris Karius mendapatkan titel tersebut tuh hanya lewat satu pertandingan saja. Ya walaupun menurut gua satu pertandingan pun yaitu di pertandingan final Champions League gitu kan. Jadi memang satu pertandingan yang value-nya tuh beda gitu loh. Tapi maksud gua tuh to be fair dibandingkan pemain-pemain lainnya yang udah keluar, dia tuh pemain yang dapetin gelar Lord tuh lewat satu pertandingan saja. Jadi kayak kurang fair gitu karena ya pada musim itu dia bermain cukup bagus. Memang dia bukan pemain yang secara kualitas tuh as a goalkeeper bagus banget, even dibandingin Alisson pun jauh Alisson lebih bagus. Tapi maksud gue tuh pada saat itu ya dia cukup aja untuk Liverpool gitu loh. Cuman memang entah kerasukan apa, entah emang cuman pure bad day in the office atau memang ada yang ngutuk dia aja pada malam Champions pada saat itu. Cuman ya hancur aja dia pada saat itu, 2 blunder dan akhirnya gagal mengantarkan sukses mengantarkan Madrid juara dan gagal mengantarkan Liverpool untuk juara Champions pada saat itu. Cuman kalau gue pertimbangin lagi, menurut gue kayak nggak fair aja karena terlepas dari satu blunder di satu pertandingan tersebut, sisanya Karius itu bermain cukup apik gitu loh. Memang pada saat itu kalau dibandingin sama kiper-kiper yang timnas Jerman lainnya gitu ya, memang dia masih di bawah levelnya dari Manuel Neuer, dari Marc-Andre ter Stegen gitu. Dia masih di bawah dari level pemain-pemain tersebut gitu, kompetitor lainnya di timnas Jerman. Tapi maksud gue tuh kayak walaupun memang tidak selevel dengan Neuer atau ter Stegen, ya dia enough aja menurut gue, cukup aja gitu loh. Dan dia main cukup konsisten kok. Cuma memang pada satu hari itu aja gitu, dan akhirnya di hari tersebut lah secara resmi dia mengemban beban Lord pada karirnya gitu loh. Tapi ya terlepas dari itu menurut gue kayak terlalu jahat kalau gue kasih dia di C, B, A atau S gitu. Mungkin C bisa, tapi gue kasih di D aja lah. Oke. Jadi itu dia untuk Loris Karius. Kalian bisa lihat bahkan itu gambarnya tuh pas dia nangis itu, yaitu pas final UCL-nya itu. Dia minta maaf, gue inget banget gestur minta maaf ke langsung depan tribun fans Liverpool. Emang gue gak tahu apa yang terjadi sama dia pada hari itu, tapi emang fucked up banget lah mungkin. Oke, ini sangat spesial ya karena pemain Arsenal lagi dan masih main juga pada saat ini. Maksudnya masih regular main di, nggak regular juga, tapi maksudnya masih ada di squad Arsenal untuk saat ini. Dan seharusnya sih untuk terakhir kalinya ya, karena semoga saja di musim ke depan dia dijual. Oke, jadi untuk Lord Eddie Nketiah nggak bakal gue taruh dulu, gue bakal coba bahas dulu. Jadi Nketiah ini ngelordnya dia, pengen tau nggak fun fact-nya, di musim ini dia loh satu-satunya pemain yang hat trick gitu loh. Kalau gue nggak salah inget ya, iya bener deh, bener. Kebetulan di musim ini gue nyaris nonton setiap pertandingannya Arsenal dan kalau nggak salah ya dia hat trick. Dia satu-satunya pemain yang hat trick, tapi memang itu tidak membuat dia artinya pemain yang wah dan membuat gelar Lord dia hilang gitu loh. Bahwa dia seorang striker
dan dia bisa hat-trick itu adalah hal yang bagus. Tapi apalah guna hat-trick di satu pertandingan terus 10-20 pertandingan setelahnya ngilang gitu loh. Apa gunanya? Mau dibilang work rate dia tinggi juga biasa aja menurut gua. Memang dia sering sih lari-lari, tapi apa ya, kayak decision makingnya, finishingnya itu bapuk dan menurut gua nggak layak untuk ada di tim seperti Arsenal. Mana dia ban kapten, ban kapten sih, ban kapten Ode, dia ngemban nomor punggung, maksud gua nomor punggungnya Thierry Henry lagi kan 14 gitu. Ya nggak masalah juga sih, nomor punggungnya nomor punggung doang gitu, toh nggak dipensiunkan juga nomor punggung 14 di Arsenal kan. Cuma maksud gue tuh Nketiah tuh kayak apa banget gitu loh. Dia tuh kayak kenceng enggak juga, biasa aja, dribbling juga, gocekan juga enggak wah-wah amat, enggak klinis juga, enggak seperti yang bisa diharapkan untuk mencetak gol di saat dibutuhkan juga tidak gitu loh. Tapi mungkin ya pertimbangan gue untuk Nketiah ini adalah karena umur dia tuh enggak setua itu. Ya memang enggak belasan tahun juga, tapi maksud gue tuh kayak mungkin karir dia tuh masih bisa dapetin bounce back lah gitu loh. Seandainya dia dijual nih ya dari Arsenal terus cabut lagi ke tim menengah ke bawah atau tim papan tengah lah, mungkin dia masih bisa menemukan sentuhannya gitu loh. Tapi udah level dia di situ aja. Jadi mungkin untuk ditaruh di S atau A kayaknya tidak, karena umurnya masih cukup muda dan masih bisa lah gitu melakukan bounce back pada karirnya, maksudnya membalikan karirnya. Karena gue inget banget dulu dia dipinjemin ke Leeds United sebelum Leeds promosi, tapi ya pas Leeds masih main di Championship. Nah si Nketiah ini cukup perform gitu loh, cukup bagus ketika dipinjemin ke Leeds. Tapi ya udah ketika balik lagi ke Arsenal ya ternyata level dia mentok di situ-situ aja gitu loh. Tidak bisa menjadi penggendong gitu loh, seperti yang dilakukan oleh pemain-pemain Hull End lainnya seperti Bukayo Saka contohnya. Oke, selanjutnya. Wah, ada King Zlatan. Nah, King Zlatan kita taruh di sini. Mungkin kalian kaget ya, kok King Zlatan ada sih di sini? Gue sebenarnya cukup kaget juga, tapi setelah gue cek di internet dari forum-forum segala macam, memang banyak yang mengatakan kalau Zlatan ini punya titel Lord. Tapi kayaknya ya untuk Zlatan ini, dan toh udah gue taruh di D juga, dia nih satu-satunya pemain yang mendapatkan gelar Lord untuk konotasi yang cukup positif gitu loh. Kenapa? Karena memang seorang Zlatan Ibrahimovic ini, dia tuh memang, gue paham kalau orang ngasih dia titel Lord, tapi penafsirannya mungkin akan berbeda dengan pemain-pemain lainnya yang ada di tier list ini gitu loh. Dia memang bisa dianggap sebagai pure Lord yang positif gitu loh. Dia memang, karena dia tuh punya apa ya, karisma gitu ya. Dia tuh kayak bossy banget gitu kan, kayak Lord banget gitu, karena dia kelihatan gede, badannya, posturnya tinggi segala macam. Terus kalian inget gak sih klip yang kata dia gebrak-gebrak meja pas Milan Scudetto, itu kan bener-bener nunjukin bahwa wah dia Lord gitu. Dia sudah melewati banyak banget tim-tim top Eropa gitu kan, udah pindah-pindah sering banget ya. Walaupun memang kasusnya Zlatan ini yang sangat disayangkan adalah dia nggak pernah juara UCL. Itu dong menurut gua kelemahannya Zlatan, karena dia sebenarnya bukan pemain gendongan juga menurut gue gitu. Maksudnya dia justru selalu ngegendong gitu. Ketika di PSG dia jago parah. Kalau kalian nonton series Paris Saint-Germain BTTP career mode PSG gue ya di FIFA 14, itu emang gila, ini orang jago banget sumpah anjir. Long shotnya bagus, bisa akrobat, terus apa ya, insting membunuhnya, insting strikernya tuh hidup banget gitu loh. Posturnya target man banget gitu loh. Dan menurut gue ya seperti yang gue katakan, kayaknya memang Zlatan satu-satunya pemain yang pantas menyandang gelar Lord untuk suatu konotasi yang positif gitu loh. Karena dia memang benar-benar kelihatan itu sih kayak bossy dan benar-benar seorang Lord gitu loh. Seorang Lord yang bukan Lord ngelawak, tapi Lord yang memang benar-benar patut dipuji gitu loh. Ngerti gak sih? Even dia ke United aja, dia di era Mourinho juga dia tampil cukup apik kan. Ya dia sempat sih flop, misalkan kayak pas di Barca pas muda dia ya anggapannya cukup flop segala macam, tapi di banyak tim dia nunjukin keluar biasanya. Pas di LA Galaxy, even di LA Galaxy pas dia main di MLS itu dia bagus banget ya nggak sih, yang dia nyetak hat-trick ya nggak sih, lupa gue hat-trick atau gol menit akhir, tapi itu pokoknya bikin LA Galaxy, aduh gue lupa menang atau imbang ya. Tapi pokoknya ini Zlatan memang kalau di tier list ini harus banget gue kasih di D, karena dia yang jelas paling mending di antara yang lain-lainnya ini gitu kan. Dan untuk memperkuat argumen atau statement gue tuh, kalau kalian nonton series Ted Lasso ya,
Series Ted Lasso itu salah satu series yang gue rekomendasiin banget, salah satu series terbaik yang pernah gue tonton. Jadi di series Ted Lasso itu memang series tentang pelatih sepak bola. Intinya ada satu karakter yang namanya tuh Zava gitu. Jadi Zava itu karakter yang sebenarnya referensinya tuh udah jelas banget, udah obvious banget, itu referensinya tuh dari Zlatan Ibrahimovic. Dari hairstylenya yang kunciran, postur tubuhnya. Dan kalau kalian nonton series tersebut, maka kalian pasti sangat paham gitu. Dia benar-benar pemain yang pantas menyandang gelar seorang lord gitu loh. Tapi ke konotasi yang positif gitu loh. Karena memang benar-benar auranya itu lord banget gitu loh. Nah, berbanding terbalik dengan lord-lord sebelumnya ini ya, yang konotasinya negatif dan memang untuk satir dan sarkas. Tapi kalau dia menurut gue memang deserve untuk mengemban gelar lord sesungguhnya. Makanya gue kasih dia di D di sini. Oke, selanjutnya ada Kepa Arrizabalaga. Aduh, untuk Kepa ini gue kasih kemana ya? Aduh, ini preferensi pribadi ya, karena gue sempet suka banget sama si Kepa ini. Jadi gue kasih dia di C. Sebelum dia gabung di Chelsea, itu dia kan pemain Athletic Bilbao, dan gue seneng banget ya. Bahkan di series Athletic Bilbao BTTP gue, di series Career Mode FIFA 14 Athletic Bilbao, Kepa ini udah ada bro. Walaupun memang masih sangat muda, overall ratingnya masih kecil banget pada saat itu. Jadi Kepa ini adalah salah satu pemain berposisi penjaga gawang yang gue sangat favoritkan gitu. Kenapa begitu? Karena sebentar ini gue ngerapin ya, kagak enak apa dilihatnya Anjoy. Karena pada saat itu Kepa itu ya gue senang aja pas dia masih main di Athletic Bilbao ya, sebelum dia gabung ke Chelsea. Refleksnya bagus banget nih orang, sumpah. Refleksnya bagus, kepercayaan dirinya oke banget, shoot stopper yang sangat mantap. Tapi akhirnya diboyong ke Chelsea karena Chelsea kehilangan Courtois, ya enggak sih? Ya kehilangan Courtois ya. Dan dia butuh pengganti dari hilangnya Courtois ke Real Madrid. Dan pada saat itu akhirnya mereka ngebeli Kepa dari Athletic Bilbao, dan pada saat itu juga memecahkan rekor, ya nggak sih? Kiper dengan pembelian termahal, karena memang alasannya banyak. Karena pada saat itu juga Kepa kontraknya tuh baru aja diperpanjang sama Athletic Bilbao 6 tahun kalau gue nggak salah. Dan kebetulan Chelsea-nya itu lagi darurat posisi penjaga gawang. Jadi mereka udah kepincut sama Kepa, tapi Kepanya perpanjang kontrak. Jadi mereka mau tidak mau harus ngebeli Kepa atau nebus Kepa dengan harga yang memang jauh lebih mahal dari market value dia yang seharusnya gitu. Walaupun emang si Kepa pada saat itu lagi perform gitu, lagi on fire, lagi on point di Athletic Bilbao. Tambah-tambah lagi kontrak dia yang baru aja diperpanjang. Jadi mahal banget pada saat itu Chelsea ngebeli Kepa gitu. Apakah dibilang flop? Gue nggak tahu ya. Bagi fans Chelsea, kalian tuh ngelihat Kepa flop banget atau enggak? Karena kalau gue ngelihat dia tuh yang ngasih gelar juga kan Europa League ke Chelsea, dan dia juga berperan penting mengantarkan Chelsea juara. Karena gue inget banget gue nonton itu pas bulan puasa, itu Kepa itu berhasil menyelamatkan Chelsea tersingkir lawan Eintracht Frankfurt. Bener gak sih penyebutannya? Frankfurt atau Frankfurt ya. Jadi di adu penalti itu gue inget banget, Frankfurt masih ada Luka Jovic. Nah itu penaltian tuh, lanjut penaltian di semifinal Chelsea lawan Frankfurt. Nah si Kepa ini berhasil menyelamatkan penalti shootout tersebut, yang akhirnya membuat Chelsea ke final, ketemu Arsenal, dan Arsenal dibantai oleh para mantan-mantan pemainnya sendiri ya, oleh Olivier Giroud dan oleh kekocakan Peter Cech. But anyway, Kepa akhirnya juara. Tapi memang terlepas dari itu juga banyak banget kontroversi dari Kepa ketika di Chelsea. Tapi menurut gue yang bikin Kepa itu banyak kontroversi, karena memang mungkin pressure yang diberikan oleh para penggemar juga gede banget gitu. Karena dia dibeli dengan harga yang sangat mahal, tapi bukan harga semestinya. Kan gue udah ngasih tahu kan alasannya kenapa gitu kan. Ya banyak banget kontroversinya bro. Ingat gak yang pas dia pengen diganti sama Maurizio Sarri pas lawan City apa lawan siapa gitu di FA Cup atau di Carabao Cup. Cuma dia nolak buat diganti bro. Harusnya dia diganti sama si Caballero, si botak, si kiper Argentina itu. Karena memang mungkin lebih dipercayakan untuk urusan penalti. Cuman dia nolak buat diganti. Buat diganti. Dia ngasih gestur, enggak. Gue aja enggak. Sumpah. Gue pada saat itu kaget banget ya pas nonton itu. Dan memang itu tren banget ya pada saat itu ya. Karena jarang-jarang gitu pemain diganti pelatihnya kagak mau, nolak. Karena kan keputusan pelatih itu ya harus dihargai kan. Mau lu sebenarnya kesel dan gak mau diganti pun sebenarnya
itu ya mau tidak mau lu harus harus mengiyakan. Mau seorang pemain dengan kaliber seperti Cristiano Ronaldo pun kalau diganti ya udah pasti harus nggak boleh nolak gitu, udah pasti. Tapi sering kan kita ngeliat kayak Ronaldo, siapa kayak sebutin pemain-pemain bintang yang diganti, yang emosi, yang marah, karena mereka masih ngerasa mereka masih bisa ngasih sesuatu di lapangan. Tapi keputusan wasit keputusan wasit, keputusan pelatih harus tetap dihargai, harus tetap diiyain, walaupun ujung-ujungnya pas di bangku cadangan nendang-nendang minuman, ngegebrak-gebrak gitu loh. Tapi itu hal yang wajar gitu. Tapi yang terpenting adalah tetap menghargai keputusan dari pelatih, karena pelatih itu yang paling punya wewenang tertinggi. When pelatih tidak dihargai lagi pada suatu tim, keputusannya sudah tidak dihargai dan tidak diiyakan, maka lu jangan berharap tim itu bisa progres gitu. Gimana ceritanya pemain aja nggak menghargai keputusan dari pelatih yang seharusnya punya wewenang tertinggi pada suatu tim gitu loh. Gimana tim itu mau maju, gimana tim tersebut mau terkontrol kalau satu ego pemain aja bisa segede itu. Itu salah satu minusnya Kepa gitu loh. Cuman ya menurut gua ya, dia juga banyak. Oh ya, ingat juga nggak sih yang corner kicknya Hakim Ziyech itu di Champions League, yang dia corner terus kena tiang terus kena kepalanya Kepa mantul ke dalam. Jadi memang banyak banget momen-momen ngelord dari si Kepa ini. Tapi preferensi pribadi aja, pendapat pribadi aja, karena beberapa alasan yang memang subjektif, gue naruh Kepa di C sih. Tapi aduh, kenapa tiba-tiba setelah narasi panjang yang gue buat gue jadi ragu ya? Kok tiba-tiba setelah gue inget kayaknya banyak banget ya dosa si Kepa ini, anjir ya. Nolak diganti Sari, terus itu kan momen konyol kena tiang masuk ke dalam anjir gara-gara dia. Terus dia cabut ke Madrid juga kalah sama Lunin. waduh ini iman gua kok goyah ya. Oke lah, terlepas dari preferensi pribadi segala macam, gue nggak tahu ya sebenarnya, kayaknya ini nggak boleh deh, seharusnya nggak boleh bro. Selanjutnya gue kayak gini ya, udah gue taruh di satu tier gitu, terus tiba-tiba setelah gue ngebacot sendiri, gue mikir dua kali. Sepertinya Anda layak di A deh Kepa. Sepertinya Anda layak seperti Lord Braithwaite tiernya ya. Setelah gue ngebacot panjang lebar dan menarasikan kekocakan dan kekonyolan Kepa, setelah gue pikir dua kali, kayaknya dia cocok di A nih. Oke lah, nggak jadi di C ya untuk Kepa ya. Lord Kepa dengan segala macam kekonyolan dan egonya kayaknya pantas kita taruh di A ya. Oke, selanjutnya ada siapa? Eric Maxim Choupo-Moting. Kalau Choupo-Moting ini sebenarnya nggak beda jauh sama Martin Braithwaite ya untuk kasusnya ya. Kayak dia tuh pemain yang mediocre, dipertanyakan kenapa bisa gabung ke tim besar, tapi dia tuh the next levelnya lagi menurut gua. Karena kalau Braithwaite cuma gabung ke Barcelona, nah Choupo-Moting ini gabung bukan hanya ke satu tim besar, tim Eropa. Kalau Braithwaite kan udah satu ke Barca gitu kan. Nah kalau beliau ini, dia udah pernah ngebela PSG, terus walaupun di PSG juga nggak hebat-hebat amat, tapi dia bisa pindah ke Bayern Munchen gitu loh. Bayern Munich ya, bukan Bayern Munchen, Bayern Munich gitu loh. Itu kocak banget gitu, dan sampai sekarang masih main di Bayern kan. Cuma memang masih dipertanyakan fungsi dia di tim-tim besar tersebut. Tapi salah satu yang membuat dia dapat gelar Lord itu alasannya tuh yang, dan menurut gue ini yang paling valid ya. Itu gara-gara ada satu momen pas dia masih bermain sebagai pemain Paris Saint-Germain. Gue inget banget momennya dia itu ngehentiin gol temennya. Enggak jadi gol ya. Maksudnya harusnya itu jadi gol tapi dihentiin sama dia, di stop dengan kesadaran penuh. Gue inget banget itu Christopher Nkunku. Dia udah ngechip kiper lawan, bolanya udah pasti ngegelinding masuk ke gawang, udah 99% masuk, tapi nggak tahu apa yang dia pikirkan. Itu gue nggak paham lagi, tapi dia menghentikan bola tersebut dan akhirnya itu nggak jadi gol. Sumpah itu kalau gue jadi Nkunku sih selek cuy, sumpah. Dan itu bahkan Kylian Mbappe aja kaget, sampai ada cuplikannya anjir, ada klipnya yang ngasih lihat Mbappe kaget karena gue nggak tahu apa yang dipikirkan oleh Lord Choupo-Moting. Dan pada saat itu juga bukan berarti PSG udah 6-0 7-0. Mungkin kalau situasinya kayak gitu oke kali ya, Choupo-Moting ngerasa dia pengen juga dapetin gol gitu kan, pengen nyampah gitu dari temennya, tapi bukannya nyampah malah menyelamatkan tim lawan. Tapi enggak bro, pada saat itu skornya masih 1 sama, gol itu masih penting dan diperlukan banget, tapi dengan kesadaran penuh dia melakukan suatu tindakan yang tidak bisa ditafsirkan juga tujuannya seperti apa, tapi pada saat itu trending dan ya dia dapat gelar tersebut gitu loh. Cuman terlepas dari satu momen tersebut, ya dia juga bukan pemain yang wah-wah banget, yang hebat-hebat banget, tapi sebenarnya ya udah pemain mediocre yang ya udah aja gitu menurut gua mah.
Jadi gue kasih dia ke B aja sih. Lord Choupo-Moting. Mungkin yang bikin orang jadi naruh dia di Lord juga sih kayak ini ya. Kayak dia tuh kok bisa gitu selalu main di tim-tim gede Eropa gitu loh. Dari PSG ke Bayern Munich kan itu kayak seakan-akan menunjukkan bahwa dia pemain yang bagus banget, padahal kan enggak gitu loh. Tapi kayak dia dapat aja gitu transfer over dari tim-tim gede tersebut. Oke, selanjutnya ada Harry Maguire. Oke, jadi ada Lord Harry Maguire. Nah, kalau Maguire ini gue nggak bakal menyesal, gue bakal naruh dia di mana? Gue bakal naruh dia di C ya. Nggak seperti Kepa, even nanti gue bakal mengutarakan narasi yang sangat panjang terkait pemain ini, tapi gue nggak bakal menyesal karena gue ngerasa pantas dia mendapatkan tier C karena dia memang lebih mending dari pemain-pemain yang ada di 3 tier teratas lainnya. Harry Maguire ini memang banyak melakukan kelucuan, tingkah lakunya banyak banget yang konyol, banyak banget digoreng sama media dan para fans tim sendiri, bahkan bukan hanya fans lawan. Karena ya banyak bro, kalau dijelasin satu persatu banyak banget sebenarnya kelucuan-kelucuan dari Harry Maguire ini. Ya kekonyolan ketika dia bertahan, bahkan sebelum pertandingan gue inget banget yang masih kayak itu entrance ya, kayak dia lagi pemanasan kakinya diulurin ke belakang, ya biasa pemanasan biasa, tapi itu yang biasa sih, masih berdiri di lapangan tuh pada masih pakai pre-match jaket tuh, dia pemanasan kan, terus bener-beneran dipraktekin di lapangan, tapi bukan untuk sesuatu hal yang keren, tapi buat ngenain kepala temennya anjir, ke Pogba. Itu kocak banget sumpah. Bukan hanya itu, banyak banget tingkah laku Harry Maguire ini yang kalau gue sebutin satu-satu kayaknya ini video bakal selesai 1 hari gitu loh. Tapi kenapa gue taruh di C setelah narasi yang gue buat terkait banyaknya kekonyolan dari Harry Maguire? Mentality monster itu adalah suatu kalimat untuk mendeskripsikan Harry Maguire. Mental pemain ini gila banget bro, gila banget ke arah yang positif ya. Maguire ini udah pasti sering banget dihujat, udah pasti sering banget kayaknya, bahkan amit-amit kayaknya dapat ancaman pembunuhan bro. Kan banyak ya fans-fans militan mah ya, apalagi main di tim sebesar Manchester United yang fanbase-nya gede banget gitu loh. Tapi apa yang dia tunjukkan, bagaimana dia tetap percaya diri dengan kualitasnya, tetap nggak ngepeduliin suara-suara haters, nggak ada yang dia tiba-tiba ngomong buat kayak cabut atau nggak peduli sama tim yang dia bela sekarang, enggak bro, dia tetap bodoh amat, dia tetap pengen main, nggak peduli segala macam hujatan, nyinyiran yang dia dapatkan, digoreng media, digoreng para fans musuh atau fans sendiri, tapi itu nggak ngebuat dia nge-stop. Harry Maguire tiba-tiba menjelma menjadi pemain yang seperti pemain baru gitu loh. Di Manchester United dia tampil sangat luar biasa setelah dia tepatnya ngasih ban kapten ke Bruno Fernandes. Karena sempat dia pegang ban kapten dan dia main jelek ya, karena memang ban kapten itu sometimes memang bisa ngasih pressure ke beberapa pemain justru gitu. Karena itu ngasih beban dan tekanan kan, dan pemain tersebut jadi punya tanggung jawab tambahan gitu karena dia harus bisa jadi leader gitu. Dan Harry Maguire ini bahkan justru malah ketika dicopot ban kaptennya lebih kelihatan sosok kaptennya daripada pas dia masih megang ban kapten. Bahkan yang terbaru pas Manchester United menang secara dramatis penaltian lawan tim Championship Coventry City ya, itu pas Anthony ngasih gestur yang kurang respect sama pemain-pemain lawan, Harry Maguire ini bahkan setelah penalti Rasmus Højlund dan membuat United resmi lolos ke final ketemu City, Harry Maguire ini malah datang ke tim ke lawannya yang baris, kan kalian tahu kan penaltian kan pada baris, terus kayak dia disalamin satu-satu, bener-bener 180 derajat sama Anthony lah gestur yang ditunjukkan, dan itu luar biasa banget gitu. Dan Harry Maguire juga jangan lupa performanya di timnas itu another level, seperti menjelma jadi pemain baru gitu loh. Pas di United ngelawak, tapi pas di timnas Inggris dia benar-benar jadi pemain yang kelihatan berkualitas gitu loh. Dan seperti yang gue katakan, akhirnya kayak redemption arc dia datang. Lebih tepatnya lagi pas momen dia nyopot ban kapten, itu dia benar-benar menurut gue berubah jauh lebih solid sih, jauh lebih solid, jauh lebih konsisten. Tapi memang mentalitasnya sih, maksud gue tuh kayak banyak kan pemain-pemain bola yang secara mentalitas tuh menye-menye gitu, tapi Harry Maguire ini di sepak bola modern yang kalian tahu lah gitu, netizen kan difasilitasi oleh sosial media tuh hujatannya makin gitu, dan semasif apalagi dia main di tim besar seperti United. Tapi apa yang dia tunjukkan itu menurut gue patut kita acungi jempol sih.
Jadi itu dia Harry Maguire, gua kasih di C. Mungkin bisa gua kasih ke D kali ya. Tapi memang dia banyak ngelawak sih gitu. Jadi kayak ya udahlah, kita kasih di C, kayaknya udah paling ideal untuk Harry Maguire. Dan terakhir siapa? Nicholas Bentner. Oke. Ada Nicholas Bentner untuk yang terakhir ya. Dan Nicholas Bentner akan kita kasih di yang pertama, bro. Yang di tier S, karena inilah the real Lord DOG. DOG 1. Nicholas Bentner, striker asal Denmark, Lord sesungguhnya. Sebelum terciptanya Martin Braithwaite, Denmark punya satu Lord yang benar-benar ini Lord banget lah gitu. Martin, ini yang terakhir bukan ya? Oh iya bener, sorry yang terakhir. Lupa sorry, gua kira ini apaan, bukan, itu mah bukan gambar. Jadi Bentner berada di tier S. Gua nggak tahu apakah kalian semua tahu akan hal ini. Tapi Bentner itu adalah salah satu pemain yang menjadi pelopor lah bisa dibilang ya, mempopulerkan titel atau gelar Lord pada pemain-pemain sepak bola. Dia ini memang budgetnya gede banget, kayak cukup arogan, tapi fakta di lapangan adalah anjing, ini pemain gila bro, ini pemain gila. Gue kan pernah menganalogikan seperti ini kan. Kalian main Mobile Legends enggak? Enggak harus Mobile Legends sih, tapi bisa game-game online kompetitif lainnya juga. Kalian mungkin akan berpikir pemain yang AFK itu adalah pemain yang terburuk. Bisa, menurut gue bisa banget gitu loh. Pemain yang AFK, away from keyboard, itu bisa banget kita anggap sebagai pemain yang buruk, karena itu menghilangkan advantage kepada tim kita. Karena pemain yang AFK itu hitungannya ya udah hilang satu gitu kan. Tapi ya udah, kalau hilang satu tuh kayak anggapannya ngilang aja, ghosting. Atau di beberapa game ada fitur dimainin sama bot atau komputer ya, otomatis gitu. Dan sometimes tergantung dari gamenya apa, bot atau komputer bahkan justru bisa jauh lebih mending mainnya daripada si player aslinya kadang ya. Tapi ada yang lebih buruk dari pemain AFK. Apakah itu? Pemain feeder. Pemain goblok. Pemain feeder. Itu pemain yang walaupun dia main tidak merubah kuantitas dari suatu tim, tapi karena adanya dia, kalau konteksnya game MOBA ya kayak Mobile Legends, gue mendingan milih pemain AFK sekalian. Selain karena ada fitur suren dan tidak kehilangan bintang kalau ada pemain yang kedetek AFK. Dan salah satunya adalah AI atau komputer atau bot dari Mobile Legends udah mending ya. Kalau misalkan ada pemain yang AFK tuh mainnya jauh lebih waras. Tapi kalau ada pemain yang feeder, itu dia bukan hanya memberikan kerugian kepada kita, tapi juga memberikan keuntungan kepada tim lawan. Karena dia nge-feed, kalau konteksnya Mobile Legends, itu ya kalau dia nge-feed, dia ngasih network ke tim lawan dan merugikan kita, merugikan teman-temannya, jadi beban kan. Nah Bentner ini sama bro, mending kalau cuma ghosting, cuma ngilang jadi striker dan nggak kelihatan di lapangan. Nih orang bener-bener jadi feeder, jadi beban gitu, jadi parasit gitu. Dikasih banyak peluang kagak ada yang jadi gol. Hey, ini bener-bener striker tipe apa bro? Target man, goal poacher kah? Atau false nine seperti Firmino? Tidak bro, dia striker tipe beban, tipe feeder ya. Jadi untuk Nicholas Bentner ini emang dia pemain yang sangat kocak ya, pemain yang benar-benar akhirnya membuat title Lord kepada pemain bola tuh jadi lumrah dan jadi wajar. Jadi dia pelopornya. Kalau bahkan tim ini dibikinin starting 11, mungkin Lord Bentner ini akan cocok dijadikan sebagai kapten di starting 11 para Lord tersebut ya. Jadi untuk Nicholas Bentner, itu dia menjadi pemain kedua yang menemani Mustafi. Dan sialannya lagi, jadi ada dua pemain Arsenal ya yang ada di tier S. Ini bukan bias ya. Buat apa gue bias ke sesuatu hal yang sifatnya buruk dan negatif gitu. Orang bias mah kalau misalkan sesuatu hal yang bagus kan, sesuatu hal yang baik, dia naruh sesuai apa yang dia memang pengen gitu. Enggak bro, kalau ini mah mana ada gue pengen naruh tim gue sendiri ke sesuatu hal yang menjelekkan tim gue sendiri gitu loh. Buat apa juga anjing. Tapi emang faktanya gitu bro. Emang Bentner ini sengaur itu, sekocak itu bro, segak jelas itu gitu loh. Gue memang tidak menormalisasi pemain bola tuh dihujat. Bukan hanya pemain bola apapun, kayak janganlah semua itu dikit-dikit dihujat. Tapi kekocakan dan kekonyolan Bentner itu seperti kayak kayak layak gitu loh. Enggak sih, enggak bercanda doang gitu mah. Tapi itulah bro, pelopor Lord gitu. Dan bener-bener kayak
semua orang tahu gitu loh, Bettner ini emang seorang lord gitu, dan memang secara resmi atau secara official gitu dia tuh memegang titel tersebut. Jadi kayak kalau yang lain kan mungkin cuma ada ejekan netizen, tapi kayak kalau untuk Bettner nih, gue percaya mayoritas dari penggiat sepak bola tuh kayak nganggep bahwa titelnya Bettner ini official bro, bukan sesuatu hal yang cuma jadi bahan candaan segala macam, enggak bro, tapi bener-bener pemain ini tuh megang titel Lord. Bahkan kalau kalian eh apa sih searching Lord di sepak bola tuh, Bettner itu udah pasti jadi nomor satu bro. Dan bahkan kayak Lord Bettner itu udah jadi nama dia, udah bukan Niklas Bentner lagi. Semelekat itu julukan Lord kepada dia bro. Jadi itu dia untuk tier list para Lord di sepak bola. Masih banyak jelas untuk tier list Lord-Lord di sepak bola ini, maksudnya masih banyak banget nama-nama yang masih bisa dimasukin. Tapi kurang lebihnya ini adalah beberapa nama yang udah gua bawa dan ambil. Tidak menginclude semuanya karena tidak mungkin juga. Kalaupun mungkin gue buat lagi ya pasti ada part selanjutnya. Gak mungkin gue selesain jadi satu video aja udah 45 menit. Kalau gue tambahin lebih banyak lagi bisa tembus 2 jam anjir. Oke viewers, itu aja untuk video kali ini. Kalian bisa, oh ya betul, untuk video tier list para lord di sepak bola ini juga saran atau request dari viewers gue. Makanya gue juga berharap lebih banyak lagi ya next saran-saran untuk konten tier list selanjutnya. Udah banyak yang gue tampung juga, tapi nggak ada salahnya kalau kalian nonton dan kalian tertarik, kalian bisa langsung komen aja di kolom komen di bawah, tidak perlu segan. Oke, viewers, see you to next video, see you to next episode. Anjir, see you to next episode nggak tuh? See you to next video lah. Bye bye.